Kita bayangkan ada situasi chaos. Oh, jangan bayangkan nanti buruk pikiran kita. Enggak, justru kita mesti bayangkan itu. Karena keadaan ini menuju pada keadaan yang terakhir itu. Keadaan, kan kita bayangkan ada utopia tuh, ada keadaan yang bagus di depan kita. Yang kita hadapi sekarang adalah kakotopia. Dari kekacauan yang lain, itu namanya kakotopia, lawan dari utopia. Jadi kita memang bersiap pada keadaan chaotic itu. Kalau Anda tanya, apa yang akan terjadi? Sejarah selalu memunculkan keajaiban. Tiba-tiba seseorang muncul jadi tokoh. Apakah Anies bisa jadi situ? Bisa. Karena itu saya bilang, Anies itu bisa dihasilkan justru dari keadaan chaotic itu. Yes. Karena itu Anies itu diuntungkan dua kali. Kalau dia dimasukkan dalam sistem resmi electoral politics, ada partai yang nawar dia, bagus juga, orang akan pindah ke situ karena orang bosan dengan yang tukang bohong ini kan. Jadi secara modeling Anies bisa jadi positif di dalam sistem, tapi juga bisa jadi positif di luar sistem. Tepuk tangan dulu. Itu yang kita bayangkan dulu waktu terjadi perubahan-perubahan di Eropa yang disebut transisi demokrasi, mulai dari fase Havel yang akhirnya melahirkan yang disebut kepemimpinan apa namanya itu, The Power of the Powerless, itu bukunya itu. Kegiatannya namanya Samizdat. Samizdat artinya brosur-brosur bawah tanah yang membuat orang paham bahwa hanya perubahan di luar sistem yang bisa menghasilkan kembali demokrasi di Czechoslovakia. Dan itu berhasil. Falaka Havel berhasil. Jadi kalau Anies di luar sistem, dia juga akan memimpin. Saya lebih enak Anies di luar sistem, supaya terjadi perubahan total dalam cara kita berpolitik. Kalau dalam sistem ya pasti ada negosiasi, nego ini, nego itu. Dan kalau Anies bisa lakukan itu, dia akan memimpin perubahan dari luar. Semua orang akan kaget dan akhirnya percaya bahwa semua yang dihasilkan secara abnormal itu yang akan menormalkan kehidupan demokrasi ke depan. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mereka yang menginginkan perubahan, mereka yang membutuhkan figur kepemimpinan baru, mereka yang berharap bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali. Karena sekarang dia hilang, jejak akademisnya hilang, jejak keadilan hilang, seluruh jejak hilang. Jadi kita kehilangan jejak tentang Indonesia dan kita ingin ada jejak baru. Ini satu contoh bahwa Indonesia sebetulnya sudah lama tidak diasuh oleh ide. Itu yang menyebabkan bangsa itu berhenti berpikir. Dan selama 7 tahun terakhir bangsa ini betul-betul jadi dungu karena dipimpin oleh orang yang tidak punya gagasan. Jadi dari segi itu kita dapat kontras. Pasti yang dibutuhkan publik, bandul itu pindah dari kiri ke kanan, dan orang cari ekstrim dari kedunguan itu apa? Ya kecerdasan. Orang ingin agar supaya pemimpin ke depan itu adalah kecerdasan terutama. Karena itu di dalam banyak isu yang ditanyakan ke saya bikin aja parameter saya sendiri bahwa pemimpin itu bukan soal elektabilitas, tapi yang pertama kali dia harus lolos etikabilitas. Artinya tidak korup, tidak bohongi mama, tidak pernah berpikir curang. Itu namanya etikability yang diatur di langit parameternya. Lalu intellectuality itu kemampuan untuk mengucapkan pikiran dan memberi harapan dengan gagasan yang kuat ke masa depan. Kalau itu udah lolos, baru kita bicara elektabilitas. Jadi urutannya jelas: etikability, intellectuality, dan electability. Sekarang kalau kita taruh di situ, siapa di antara mereka yang ada di radar survei yang bisa memenuhi 3 kriteria itu? Etikability, intellectuality, electability. Siapa yang ada di situ? Itu pertanyaan yang dengan mudah kita jawab. Siapa yang nggak masuk dalam kriteria itu, kan itu intinya kan. Kalau kita lihat dipamerkan, wah ini survei ini Prabowo sekian persen, Ganjar sekian persen, Anies di bawah sekian persen, AHY sekian persen, Puan sekian persen. Di dalam kalkulasi saya
Semua hasil survei yang belum bisa menerobos 40% itu artinya tidak punya potensi jadi presiden, kecuali dia ganding wakil presiden. Kan logikanya seseorang itu jadi presiden kalau dia udah lewati 40%, belum pernah dalam sejarah Indonesia itu terjadi, kecuali masa SBY kedua. SBY kedua dia nggak peduli lagi. Ini Ramadan Pokhani selalu telat. Pas aku lagi ngomongin SBY kau masuk pula. Ini Ramadan Pokhani ini intelektual dari Partai Demokrat yang selalu memberief Pak SBY dengan gagasan tentang situasi terakhir, dan saya nggak tahu terakhir kapan dia ketemu SBY. Saya terangkan tadi bahwa semua tokoh yang ada di dalam radar survei itu belum ada yang nembus 40%. Itu artinya tidak ada yang potensi jadi presiden, kecuali dia gandeng orang lain untuk nambah suara. Sama pada waktu Jokowi, dia mesti gandeng Ma'ruf Amin untuk dapat suara tambahan dari Muslim konstituen, dan ternyata gagal juga tuh. SBY satu-satunya yang mampu nerobos itu, sehingga di putaran kedua, pada waktu putaran kedua SBY bilang saya nggak perlu wakil presiden sebetulnya, masih ada tambahin, ambil dari kelompok Muslim, ambil dari kelompok nasionalis, ambil dari kelompok macam-macam, nggak perlu. Karena itu wakil presidennya nggak ada satu orang pun yang tahu siapa namanya, Pak Budiono itu. Pak Budiono nggak nambah apa-apa. Karena SBY tahu dalam teori demokrasi itu begitu dapat 40%, buat lompat ke 47 lalu ke 51 lalu ke 60 itu cuma satu tarikan nafas. Jadi udah jelas bahwa SBY mampu untuk mengatur sendiri kabinetnya. Itu intinya. Nggak ada yang tarik-tarikan di situ. Yang sekarang masalah karena ada barrier to entry yang namanya threshold 20%, sehingga orang mesti cari partner. Itu yang menyebabkan Puan Maharani itu kasak-kusuk kemana-mana. Dan kemarin dia dengan Pak Prabowo, karena BBM lagi naik harga jualnya, dia nggak naik mobil, dia naik kuda. Ya masuk akal karena BBM kan naik, jadi dia naik kuda aja. Jadi simbol-simbol itu menentukan kasak-kusuk itu. Pak Prabowo juga begitu, kasak-kusuk. Berupaya untuk masuk ke Jawa Timur, mau ambil regain Muslim politics yang kemarin hilang itu, agak susah. Meminang Kofifa misalnya, yang lain juga begitu. Jadi peristiwa politik kita disandra oleh aturan yang konyol itu 20%, sehingga orang dipaksa untuk kawin kendati nggak saling mencintai. Kan itu yang terjadi kan? Jadi itu poin pertama, kita mau basmi itu. Sekarang kita masuk pada Anies Baswedan. Bisa nggak Anies terobos itu? Iya. Naluri kita mengatakan bahwa peristiwa tadi malam di koridor KPK itu semacam fashion week-nya Anies Baswedan. Karena setiap minggu Anies akan catwalking menyeberang gedung KPK, bertemu dengan wartawan dan mengucapkan pikirannya. Jadi KPK konyol, justru kasih panggung buat Anies Baswedan. Dulu namanya. Coba lihat kontradiksinya. Anies berupaya untuk dihilangkan dari kamera publik karena itu dia nggak boleh lagi jadi gubernur DKI. Kamera publik akan dipaksa untuk menutup lensanya supaya tidak terarah pada Anies Baswedan yang lagi kerjanya terus. Lo dipanggil KPK, justru semua kamera akan ada di situ. Jadi kamera yang dibuat oleh Pak Jokowi melalui musrah 34 provinsi, kan wartawan semua ngikutin Pak Jokowi kemana-mana kan, yang dibikin oleh relawan beliau untuk musyawarah rakyat. Yang juga nggak jelas ini rakyat mana tuh. Musyawarah rakyat, kalau kita tanya rakyat mana, rakyat yang disiapkan oleh relawan Jokowi. Jadi rakyat Jokowi pasti rakyat Jokowi pro Jokowi, kan itu namanya tautologi aja atau cocokologi itu.
Jadi keadaan kita ditipu oleh public opinion, seolah-olah itu musyawarah rakyat. Padahal itu musyawarah dari relawan Jokowi yang memang adalah rakyat, yang nggak pernah menduga bahwa orang yang dia lakukan itu membuat mereka miskin dengan menaikkan harga BBM. Konyol. Nah sekarang ada dua kutub. Musyawarah rakyat akan beredar mulai dari Jawa Barat terus pindah ke Surabaya masuk ke daerah-daerah. Ada fokus pada musyawarah rakyat, ada fokus di KPK. Pertandingan proporsionalitas sekaligus pertandingan narasi. Apa yang akan diputuskan di dalam musyawarah rakyat kalau harga BBM akhirnya mencekik rakyat? Apa yang akan diputuskan oleh KPK kalau setiap hari akan ada demonstrasi pro Anies Baswedan di KPK? Sama-sama kita lakukan catwalking, Anies Fashion Week. Kan jadi begitu kan? Itu namanya selalu ada kecelakaan sejarah yang menguntungkan mereka yang sedang dizolimi. Itu namanya hukum-hukum sosiologi yang dalam bahasa Arab namanya sunnatullah. Ya udah terjadi dah. Jadi kita harus siapkan satu peristiwa untuk mengunjungi Anies, tapi dengan catwalking tuh, nyebrang aja pelan-pelan. Kok sebanyak orang, 7 orang datang, nanti datang. Jadi fashion show bener-bener di situ. Saya usulkan begitu. Kita lihat jadwal Anies. Karena Anies Baswedan akan diganggu setiap minggu. Mungkin di ujungnya nggak akan dipidana juga, tetapi itu akan dibuat sedemikian rupa supaya Anies itu lenyap dari daftar calon presiden hanya karena urusan Formula E yang saya tahu itu urusan akuntansi doang, salah catat angka, salah masukin items. Tapi memang cuma itu yang akan dipakai. Pasti akan ada laporan BPK yang dipaksa untuk kasih tahu bahwa ada sesuatu yang tidak kredibel di dalam laporan keuangan soal Formula E. Tapi orang akan bandingkan, oke, Anies gak bersih dalam urusan akuntansi Formula E, bagaimana dengan Formula sumber waras, Formula W, bersih nggak? Formula pisang goreng, Orang ingat juga, oke, ada Formula E yang lain, yaitu Formula EKTP pada Ganjar, bersih nggak tuh? Jadi pertandingan moralitas akan ada di situ yang saya sebut tadi. Kecuali dibuktikan bahwa kekayaan Anies bertambah 300 kali sejak dia pimpin DKI. Dan kalau kita tagih-tagihan data, mana data resmi dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa ada pencurian di dalam Formula E. Tadi pagi saya baca koran, BUMN datanya itu dicolong oleh hacker, Kominfo datanya dicolong oleh hacker. Jadi kira-kira ada 3 juta data yang lenyap sekarang. Mau dipakai buat apa itu? Pasti dipakai buat mainan politik. Jadi dia colong sendiri sebetulnya. Tapi kalau itu pun dicolong oleh hacker, bodoh banget pemerintah. Hacker bisa nyolong. Dan kita akan tagih, data saya ada di situ, kenapa dicolong? Saya warga negara nitipin data pada Kominfo, kenapa dicolong? Kita bisa lakukan class action untuk menuntut kenapa data saya dicolong, mau dipakai buat apa data saya? Jadi sekali lagi politik kita ada dalam suasana itu. Nah sekarang kita lihat, bisa nggak pertanyaan tadi, politik elektoral ini berhasil di 2024? Saya justru ingin menghalangi itu terjadi, supaya ada wake up call bahwa tidak terjadi sirkulasi elit secara normal, maka terjadi secara abnormal. Itu yang akan membangkitkan gairah publik untuk kembali ke dalam politik. Kalau normal 2024, siapapun yang ada di situ dia akan diasuh oleh oligarki yang sama. Kan itu yang bisa bayangkan. Nah karena itu blessing in disguise, kalau Anies misalnya betul-betul ditawan oleh kepentingan kekuasaan yang cemas, maka Anies akan memimpin satu perubahan politik di luar sistem elektoral.
Jadi itu yang saya bayangkan. Tentu teman-teman ingin agar supaya elektoral 2024 Anies masuk. Tapi bagi saya nggak mungkin Anies itu akan diundang masuk dalam sistem elektoral normal itu. Jadi bersiap-siaplah untuk mengatasi masalah itu secara abnormal. Itu logikanya begitu. Apakah abnormalitas itu akan berlangsung lama? Pasti. Kemarin mobil wakil presiden dihadang di Palembang itu. Sinyal apa itu? Kalau mobil menteri dihadang, oke, dia menteri. Tapi ini wakil presiden. Itu artinya presiden juga dihadang sebetulnya di situ. Tapi kalau dia bukan presiden karena di situ wakil presiden dihadang mobilnya. Dan itu memang pertanda orang ingin menghadang Presiden Jokowi. Karena itu kan satu paket pemilihannya presiden dan wakil presiden tuh. Jadi yang kita sebut sebagai public distrust sudah terjadi. Orang nggak peduli lagi mau dia kiai yang pernah dielulukan di kalangan Muslim. Tapi kalau dia tidak berhasil untuk memberitahu bahwa dia pro demokrasi, pro pada keadilan, pasti emak-emak akan bongkar semua kasus itu. Nah, kalau kita bayangkan misalnya apakah momentum kenaikan harga energi ini akan jadi pelicin untuk perubahan politik, saya menduga iya. Karena masih ada momentum berikut, misalnya bayangin misalnya 2-3 minggu lagi ada G20 di Bali. Itu artinya BNPT pasti akan dibawa ke Bali semua. Karena potensi terorisme pasti ada di situ. Karena Indonesia dalam keadaan amburadul, maka itu ada potensi kekerasan dihasilkan oleh pemain-pemain internasional tuh. Mereka yang ngumpulin teroris di Asia Selatan pasti sudah turun ke Bali buat mengincar potensi merusak Indonesia. Polisi belum utuh, sulit diutuhkan karena kasus Sambo itu bisa masuk sampai sel terakhir dari kekuasaan. Jadi kita ada dalam ketegangan sebetulnya. Dalam keadaan itu kita bikin semacam ekstrapolasi. Berapa banyak Intel CIA, Intel KGB, Intel Mossad, Intel Safak yang ada di Indonesia hari ini, memantau keadaan real Indonesia yang dalam keadaan mulai terbakar. Bayangkan misalnya ketika Presiden Jokowi membuka pidato G20, lalu ditanggapi oleh Joe Biden yang kasih sinyal bahwa Indonesia berbahaya secara demokrasi karena masih ada Islamofobi. Bayangkan misalnya Putin mengungkapkan kekesalannya tentang tata cara diplomasi Indonesia dalam soal Ukraina. Kita hanya boleh bikin, bukan hanya, kita harus bikin evaluasi itu sambil membuat analisis. Karena ketidaknormalan itu yang ada di Indonesia hari ini. Apa yang mau diucapkan oleh Presiden kalau Pak Mahfud melapor saya dari Palembang dan dihadang Pak Presiden? Bayangkan situasi psikologi itu. Bayangkan kalau dia mau jalan terus dan akhirnya IMF dan World Bank minta supaya Sri Mulyani mundur dari kabinet. Apa yang terjadi? Nah, semua itu yang mesti kita bayangkan dengan kalkulasi rasional supaya memungkinkan kita untuk mempersiapkan acara alternatif terhadap 2024. Kalau terjadi ketegangan hari-hari ini, 2 menteri mundur dari kabinet, kita mau bikin apa misalnya? Kita mau tampung dia sebagai apa? Ada teori-teori, oh ya. Tapi kita mesti siapkan cara lain untuk menampung keresahan rakyat. Keresahan mama, keresahan mahasiswa yang nggak bisa dibendung lagi. Yang satu Indonesia kemarin sampai di kabupaten demo, memang nggak ada di dalam berita resmi, tapi saya dapat semua keterangan demonstrasi itu. Jadi ini keadaan yang boleh saya sebut the beginning of the end. Sesuatu yang apa namanya ini, tinggal perlu puntung berasap untuk membakar ranting kering. Hal yang nggak pernah kita duga dari awal,
Kan dengan gagah berani Presiden menaikkan subsidi itu dengan alasan menarik kembali subsidi karena subsidi mau dipindahkan ke rakyat. Coba lihat cara berpikirnya. Subsidi BBM yang menguntungkan orang kaya akan dipindahkan ke rakyat. Dipindahkan. Padahal sebetulnya nggak ada dalam konstitusi keterangan bahwa rakyat itu hidup dari subsidi negara. Enggak. Konstitusi bilang orang miskin dipelihara negara, bukan disubsidi. Subsidi bisa ditarik mundur, bisa dicabut lagi subsidinya. Jadi dari segi hak berwarga negara, Presiden buta huruf terhadap apa yang disebut welfare state. Bahwa negara harus memelihara rakyat yang miskin, bukan dipermainkan dengan BLT. Jadi hal semacam ini, kalau saya sebut normativity, dia nggak paham demokrasi, dia nggak paham konstitusi bahkan. Ya nanti subsidi kami cabut dari kan yang dapatnya orang kaya kan, ya lu yang bikin subsidi kena ke situ, nanti kita pindahan ke orang miskin. Itu otaknya di mana? Subsidi emangnya barang bisa dipindah-pindahin? Ya otaknya pasti nggak ada di tempat yang seharusnya. Jadi kita bayangkan nanti teman-teman, kalau mau debat untuk memihak pada kepemimpinan Anies, lakukan debat intelektual itu. Kalau debat masa itu udah ada, buruh udah pasti demonstrasi, mahasiswa demonstrasi. Jadi peristiwa-peristiwa hari-hari ini menunjukkan bahwa the beginning of the end ada di dalam garis perubahan politik sekarang. Kita dulu anggap bahwa Universitas Gadjah Mada itu adalah penopang intelektual dari kekonyolan Presiden Jokowi. Sebuah orang yang merasa alumni UGM menganggap bahwa Jokowi adalah kita, kan begitu pikirannya. Seminggu lalu sejumlah profesor di Yogyakarta berkumpul di University Cafe di Universitas Gadjah Mada dan mengeluarkan rilis keprihatinan yang betul-betul sangat tajam itu, bahwa Indonesia ada dalam keadaan amburadul dan kepemimpinan dipersoalkan di situ oleh profesor Jawa yang bahasanya pasti jauh lebih sopan dari saya, yang kalau dirumuskan di satu kalimat profesor itu mengatakan Presiden dungu. Cuman karena mereka dari Jawa lalu putar-putar kalimatnya. Tapi itu sinyal bahwa universitas di mana Jokowi dielulukan sekarang berubah menjadi kritisi Jokowi. Jokowi bagi profesor-profesor di Jawa di Jogja ini bukan lagi aset, udah jadi liability itu. Jadi itu psikologi umum begitu. Sekarang kita bayangkan misalnya, coba cari tempat di mana masih ada orang yang menganggap Presiden masih bisa memberi cahaya harapan. Dan ada lagi orang yang menganggap Presiden can give a politics of hope. Ada politics of hope itu. Kolam. Bisa di kolam. Kalau mobil-mobil Avanza itu pertalite-nya diganti sama air kolam. Jadi ini keadaan objektif kita. Sekarang saya terangkan tadi keadaan objektif. Apalagi kalau kita masukin faktor global tadi, itu potensi kekerasan di Cina Selatan, di Indo-Pasifik. Oke, itu fakta-fakta sosiologis yang harus kita perhatikan supaya kita bisa membayangkan bagaimana kalau tidak terjadi pemilu di 2024 karena peristiwa ini berakumulasi pada percepatan perubahan politik. Kalau 2024 itu masih berapa tahun nih, pemilu 1,5 tahun itu terlalu panjang untuk kita analisis. Sebaiknya kita analisis keadaan terakhir ini buat Anies apa impactnya. Tentu banyak orang ingin supaya Anies yang dideklarasikan aja oleh siapa misalnya. Ada orang nggak PKS deklarasi aja soal Anies tuh. Tapi itu bisa juga jebakan intelijen. Bayangkan misalnya kalau PKS deklarasikan Anies Baswedan presiden kami, itu artinya suara Anies jeblok langsung ke cuma 8%, itu suara PKS. Karena dianggap Anies sekedar wakil dari 212, dan itu yang akan diakumulasikan, di-create sebagai isu bahwa Anies itu adalah kadrun. Jadi hati-hati dengan umpan-umpan itu. Padahal Anies sudah perlu ban. Survei yang dibuat teman kita ini menunjukkan bahwa hanya 1,2% di Jakarta yang menganggap Anies diasuh oleh politik identitas Islam. Selebihnya menganggap Anies diasuh oleh prestasi politiknya, bukan oleh faktor
agama. Nah, survei itu mesti diucapkan oleh mama segala macam itu, bahwa kami Muslim tapi Anies kami kaget justru diasuh oleh mereka yang sekuler. Kan itu fakta Jakartanya kan. Jadi poin itu pasti akan didengar oleh CIA, pasti akan didengar oleh KGB, pasti akan didengar oleh aparat intelijen Jepang. Karena perubahan politik di Indonesia nggak pernah terjadi tanpa intervensi politik luar negeri itu. Mungkin saya bicara di luar konteks ya, tapi memang ini yang saya ingin ucapkan itu, bahwa lebih baik kita bersiap untuk melahirkan pemimpin secara abnormal, diaborsi, bukan diaborsi, disesar gitu. Jadinya supaya jadi sesar, jadi kaisar, betul jadi sesar. Jadi orang yang keluar dari keadaan yang cemas, penuh ketegangan, sehingga dia betul-betul mengubah parameter politik, dia menghasilkan kualitas kepemimpinan yang lain. Nah, saya ingin uji, mampu nggak kita bayangkan itu? Kalau Anda membayangkan 2024, perjalanannya panjang dan itu akan banyak tipuan di situ tuh. Memang gairah kita adalah oke, Anies 2024, tapi kalau bisa dibuat sebelum 2024, kenapa enggak? Itu soalnya, anything goes. Jadi sekali lagi saya hanya mengucapkan itu dalam ya pekerjaan saya kan bikin analisis sambil cemoohin orang. Yang terakhir adalah suasana bernegara kita tuh, yang makin terlihat bahwa perselisihan dendam antara Ibu Mega dan Pak Jokowi tak terkendalikan lagi tuh. Ya, itu yang bagus. Coba lihat bagaimana Ibu Mega setelah mengolok-olok Pak Jokowi berupaya untuk perbaikan lagi, tapi Pak Jokowi balas dengan cara yang betul-betul telak, yaitu tidak mengangkat kader PDIP untuk jadi Menpan. Itu sinyal kuat. Kan berapa kader PDIP dari Pak Oli Dondo Kambe, Pak Baskara, Pak Hasto yang diusulkan buat gantiin kader PDIP, yang diangkat adalah Aswar Anas dari Jawa. Ya. Iya, tapi yang berkelahi justru dengan yang disingkirkan PDIP pada waktu itu. Jadi keadaan itu menunjukkan bahwa yang diminta oleh kekuasaan itu, atau lebih tepat yang diminta oleh presiden, atau yang lebih sublim lagi, presiden memberi indikasi bahwa dia pada akhirnya akan berseberangan dengan Ibu Mega tuh. Itu faktor itu akan digoreng oleh ekonomi sehingga betul-betul keadaan itu mengeras, dan kita akan tunggu penyelesaian politik di jalan. Nah, kita di sini tentu bukan orang yang menginginkan Indonesia rusuh, enggak. Tapi kalau suasana itu tiba, kita mesti siapkan satu konsep tentang apa yang mesti kita asuh dari keadaan yang chaotic ini. Apa ini? Kita bikin semacam oversight committee atau Dewan Pengawas Republik, apapun namanya itu. Di situ pasti kita mesti deal siapa yang akan masuk di situ. Mungkin 2-3 tokoh yang ada di luar tuh, dan 2-3 tokoh yang dari dalam, supaya yang dari dalam itu merasa bahwa kalau dia keluar dari kabinet, dia ditampung oleh satu kelompok yang menghendaki perubahan tapi tidak secara kekerasan. Kalau terjadi kekerasan ya udah, itu akibat dari ketiadaan kemampuan kita untuk mengolah potensi perubahan itu. Itu lebih penting. Tentu gairah pada Anies oke lah. Anies sudah berapa kali ketemu saya tahun ini. Saya tahu alam pikirannya, saya tahu alam pikiran teman-teman yang di sini. Tapi bagian itu saya kira yang ya kita uji dalam pembicaraan yang akademis di sini kan. Ini kan teman-teman alumni Jerman. Alumni Jerman selalu mampu untuk mengabstraksikan sesuatu secara filosofi dan cari momentum untuk menjadikan dia sejarah. Jadi apa yang dipikirkan di kepala secara politik dia mesti jadi sejarah. Itu masalahnya itu ya. Oke, itu sementara ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah ya.
30 menit buat Bung Rocky dan kita mendengarnya. Nggak terasa ya. Ya sudah 30 menit abang bicara dan kita masih pengen lagi dengar lagi ya. Saya dulu sebelum teman-teman bertanya nih. Ya, pertanyaan saya kepada Bung Rocky, apa namanya? Kalau tadi mengerucut bahwa kita menghadapi situasi yang mungkin chaos dan kemudian kita mempersiapkan sesuatu menuju ke sana, kembali kepada sang pemimpin yang akan kita proyeksikan. Karena dulu kan pada saat Soekarno jatuh, kita hampir-hampir tidak memproyeksikan siapa-siapa, tiba-tiba muncul Soeharto. Kita nggak tahu itu kompatibel apa tidak pada zaman itu. Kalau kita lihatnya sekarang gitu ya. Kalau lihatnya dulu kan memang itu adanya. 98 kita mengulangi lagi. Tiba-tiba kita adanya yang itu gitu. Nah, mungkin nggak kita memproyeksikan bahwa dalam situasi yang sebulan tadi, apakah rusuh atau chaos atau apapun situasi yang di luar normal itu, kemudian kita memproyeksikan seseorang dan dia bisa naik di situ. Padahal kekuatan yang ada yang mendorong dia untuk naik di situ itu apa yang kita punyai? Kira-kira begitu, Bung Rocky. Gimana itu menjawab itu, Bung? Belum pernah saya lihat ada orang secara volunteer berkelompok untuk mendukung Anies melalui buku. Lain kalau Anies nyewa orang untuk bikin biografinya, itu lain. Ini volunteer. Orang menulis di situ dan ada banyak buku sejenis yang dibuat orang. Dan kita mengerti bahwa memang layak untuk dibukukan karena dia ada konsep. Konsep. Bukan kerja. Ya jelas lah, Abrahman Abu Bakar ini, Smith Al-Haddad berupaya untuk membeberkan seluruh tema yang memungkinkan kita percaya bahwa di kepala Anies ada 130 halaman langsung di benak dia. Ada buku lain 300 halaman. Coba kita tanya, Ganjar bukunya apa? Ada, yaitu meneruskan proyek Jokowi. Kan dia bilang begitu. Proyek apa ya? Proyek mangkrak. Erick Thohir bilang hal yang sama. Jadi nggak ada yang origin pada mereka. Karena itu tadi saya terangkan bahwa kualitas akan pindah dari keadaan sekarang pada keadaan yang akan datang yang dijembatani oleh gagasan, dan itu semua orang titipkan pada Anies Baswedan. Kalau kita buka perdebatan semacam ini, misalnya saya undang semua hal, kita undang, kita jadi panelis di sini, coba satu-satu kita uji kemampuan dia untuk membaca keadaan di Indo-Pasifik misalnya, buta huruf, membaca sinyal latihan bersama Army Indonesia dengan Army Amerika Serikat. Lalu kita mulai mengerti mengapa misalnya Pak Andika sebagai Panglima mengambil risiko untuk melakukan latihan itu, kendati tidak melapor pada Menteri Pertahanan, tidak mengajak KSAD. Ada apa? Sorry. Kan kita tahu itu latihan itu kan ya Panglima ambil inisiatif, padahal secara birokratik itu adalah wilayah KSAD, Angkatan Darat dengan Angkatan Darat. Itu secara politis harus semacam program dari Kementerian Pertahanan. Itu yang saya terangkan tadi, faktor internasional ini akan sangat kuat mewarnai perubahan politik ke depan. Sekarang kita bikin simulasi, kalau kita undang Anies Baswedan dan Andika bicara di forum ini dan kita uji kemampuan, tadi saya kasih parameter intellectuality dan ethicability, mampu nggak mereka mengucapkan hal yang setara? Pasti mampu, karena dua-duanya membaca buku tuh. Andika tuh membaca buku banyak betul, tapi apa efek itu terhadap kekuasaan? Mungkin pada hari yang sama dua-duanya langsung pensiunkan, nggak usah tunggu sampai masa pensiunnya. Dengan kata lain, bagian-bagian dari
republik ini yang sebetulnya masih satu rezim, di dalamnya pun ada persaingan individual. Pak Prabowo pasti sekarang dia udah kasih sinyal supaya siapa kemarin Cak Imin jadi wakil presidennya. Sampai sekarang nggak ada komentar dari istana. Sangat mungkin Pak Prabowo akan batalkan lagi dengan Cak Imin karena Ibu Puan barusan berkunjung ke dia. Jadi seolah kita mesti tunggu sinyal dari presiden. Semua kekonyolan itu terjadi karena tadi 20% threshold itu. Seandainya Anies udah selesai dapat partai yang akan mendukung dia, Nasdem dengan Demokrat atau segala macam itu, bagian Pak Jokowi udah selesai itu, KIB udah dapat, tinggal yang belum dapat adalah Gerindra dan PKS. Kalau menurut Gerindra 20%, enggak, Gerindra 19,3% electoral vote-nya. Anggota DPR-nya ya mungkin 20-22%, tapi nggak bisa juga karena puannya rendah. Maka terpaksa Gerindra akan tidur seranjang dengan PKS. Bayangkan coba, yang secara ideologi nggak masuk akal, tapi dipaksa kawin, dipaksa untuk tidur seranjang. Padahal masing-masing nggak punya birahi. Coba bayangin coba. Jadi itu konyol. Itu yang saya katakan. Kalaupun terpilih misalnya pasangan Gerindra, kita bikin aja thought eksperimen di kepala. Akhirnya Gerindra dan PKS memenangkan pemilu. Diumumkan 2024. 1 minggu kemudian bubar kabinetnya. Karena beda aspirasi, beda kimia di kepala. Itu yang saya katakan, kita mesti bongkar semua, bukan sekedar figurnya, tapi cara berpolitik kita yang mesti bisa ubah. Itu yang saya sedang usulkan. Seandainya terjadi kemacetan di dalam electoral politics, mesti ada non-electoral politics. Apa namanya? Saya lagi bikin gagasan LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan, Liga Boykot Pemilu. Ya, dalam upaya untuk menggugah orang berpikir di luar sistem. Tentu orang akan bilang ini makar. Enggak, ini bukan makar. Liga Boykot Pemilu artinya kita tidak memakai hak untuk memilih alias golput, tapi supaya lebih keren bikin aja LBP, Liga Boykot Pemilu. Kan nggak ada larangan konstitusi kan? Kan memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Sama seperti perkawinan adalah hak, bukan kewajiban. Sama seperti agama adalah hak, bukan kewajiban. Saya boleh pakai, saya boleh nggak pakai sebagai warga negara. Sebagai umat misalnya tentu nggak, bukan begitu cara lihatnya. Tapi dalam kehidupan berwarga negara kita harus tahu betul mana kewajiban, mana hak. Saya tidak bisa dipaksa untuk memilih mereka yang dari awal saya tahu disodorkan oleh surveyor. Jadi kalau surveyor bilang ini daftarnya Pak Rocky ini, Anda pilih siapa? Oke, saya akan pilih siapa yang akan saya coret pertama. Nih, bukan yang saya coblos, saya coret satu-satu. Kan itu intinya. Sama seperti saya ingin agar supaya saya nggak mau bayar pajak. Kenapa emang? Pajak saya dipakai buat IKN. IKN saya nggak setuju. Ngapain saya biaya? Hal yang nggak saya setujui. Kan begitu dalam pikirannya kan. Anda nggak setuju, tapi Anda bayar pajak untuk bayar dipaksa pemerintah, kan nggak masuk otaknya di mana? Kekuasaan itu maksa saya pajak kan. Pemerintah bilang oke, karena dia gagal bisnis to bisnis. Akhirnya IKN itu akan dibayar 20% oleh APBN kan. Oke. Dia pernah tanya saya enggak? Pak Rocky, Anda akan kami ambil pajak Anda untuk biaya IKN. Pak Rocky setuju nggak IKN? Saya nggak setuju. Berarti jangan ambil pajak saya dong. Itu pemerintah yang punya kesopan santun begitu, bukan malak. Maksa itu. Jadi logika itu kita terangkan pada publik supaya publik tahu bahwa ini pemerintah ini memang nggak punya gagasan, nggak punya konsep. Alias dulu. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, kita habiskan untuk Bung Rocky dulu atau kita habiskan dulu. ini moderatornya demokratis bener nih, gimana? Jadi kita kasih kesempatan dulu pada, kayaknya mereka rindu betul nih. Oke, 14.30 beliau akan jalan. Jadi kita kasih waktu 3 orang dulu. Tolong mikrofonnya.
20 menit lagi. Singkat aja ya, singkat aja ya. Mana? Ini dulu, silakan. Ya. Sini aja ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Bahkan kata Quick Gindi itu nomor 2 terkaya di dunia setelah Amerika Serikat. Tetapi kenyataannya selama kita merdeka sampai hari ini, kita tidak pernah mengalami namanya kemakmuran yang berkeadilan. Pertanyaan saya, apakah salah kita, pemimpin kita yang 7 orang itu ya, ataukah salah sistem? Artinya jika besok dalam pemilu yang mendatang itu muncul satu orang sosok yang katakanlah sosok A, kemudian dia tetap melakukan sistem seperti yang selama ini dilakukan oleh 7 orang presiden, mampukah kita mencapai suatu kemakmuran itu? Jadi yang kita perlukan itu kita pilih pemimpin atau kita ganti sistem. Karena sistem yang selama ini kita jalani kan cenderung kapitalisme, dan yang sekarang ini malah cenderung kepada sosialis komunis. Yang kedua, tadi Bung Rocky bilang kita memerlukan sosok pemimpin yang lahir secara abnormal, sesat. Tentu kita memilih, tentu itu membutuhkan dukungan daripada masyarakat. Pertanyaan saya, siapa tokoh yang menurut Bung Rocky bisa mengkapitalisasi semua kekuatan umat ini? Terima kasih. Oke, yang kedua Ibu ya. Nanti yang ketiga Bapak ya. Bapak ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang sempat saya dengar dan saya catat adalah satu, saya setuju dengan diadakannya, istilahnya mungkin bisa diformulasikan kembali, satu Dewan Pengawas Republik. Memang saat ini saya merasa tidak ada rakyat atau people control, itu tidak ada. Fungsi itu mungkin bisa, artinya rakyat atau dalam hal ini diwakili dengan Dewan Pengawas Republik untuk mewatch pemerintahan yang sedang berjalan, yang kita rasa harus diperbaiki, bahkan mungkin memakzulkan presiden. Saya setuju, tetapi gini, mereka pinter Pak, mereka sudah membuat formulasi yang sistemized. Satu, mereka tidak ada GBHN, padahal GBHN itu jelas garis-garis besar, artinya itu parameter keberhasilan presiden, baik dari sisi politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kalau mau memakzulkan, kan pasti ada parameternya, berapa persen ekonomi buruk, kita minus gitu, itu sudah bisa dimakzulkan itu. Karena terus kemudian fungsi DPR ya jelas lah, kita tahu mereka hanya expertise di mute dan unmute kalau menurut saya rakyat. Kemudian kalau soal Pak Anies udah jelas lah, saya warga Jakarta, saya puas dengan hasil kerja Pak Anies. Kemudian satu lagi adalah yaitu Pak, kalau saya mau memang sebelum 2024, artinya kita harus punya time frame jangka pendek dan jangka panjang. Kalau mau sebelum 2024 berarti kita harus punya time frame jangka pendek, jangka panjang nih rakyat. Jangka pendek dulu, jangka panjang ya mungkin setelah 2024 bahwa tetap harus ada GBHN. GBHN mungkin namanya bukan GBHN lah, kalau mau bukan GBHN apa terserah. Yang penting semua pemimpin presiden ada parameternya yang jelas dan di watch dengan benar-benar, termasuk rakyat mewatchnya. Terima kasih itu Pak. Oke, satu lagi ya, wakili Bapak ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Jumantara. Ya, terima kasih atas pemaparan yang saya kira cukup menarik sekali ya. Dari judul undangan ada di situ disebut bahwa tadi menguji Capimnas. Telah disebutkan juga di undangan itu bahwa Indonesia sedang mengalami namanya bonus demografi. Saya kira itu betul ya. Artinya penduduk yang punya potensi usia 15 sampai 64 itu kalau saya hitung sekarang ini di tahun 2020 terakhir hasil sensus ya, itu betul Pak. 179 juta yang tadi di kelompok itu, di kelompok usia potensi ya. Nah, ini kalau ambil contoh dari negara lain tuh, Cina bisa menyalip Jepang ya, karena tadi dia memanfaatkan bonus demografi saat ini ya.
Nah kemudian juga Pak Rocky Gerung juga tadi sudah menyebutkan bahwa orang Indonesia itu hebat. Saya kira betul Pak. Ya, orang Indonesia itu hebat, banyak ditiru sama negara-negara lain, sama negara tetangga lah misalkan. Nggak so jauh-jauh, Malaysia ada Pak misalkan Pak. Itu dulu zaman-zaman itu kan kalau nggak salah ada PIR, apa namanya, proyek intensifikasi rakyat ya di bidang pertanian. Nah kemudian juga Malaysia kelihatan juga benar ya, berguru dari Jepang. Jepang itu setelah dibom tanggal 8 dan 14 Agustus tahun 45 itu kan propaganda muncul Pak Kaisar Hirohito yang ditanya, yang di ini kan apa, berapa jumlah guru sih yang masih ada, bukan pasukan yang mati yang di ini kan ya. Nah saya lihat Malaysia di situ gitu loh Pak, memanfaatkan jumlah guru tadi. Nah tahun 70-an setelah eranya Tengku Abdurrahman berakhir, nah disini disebutkan juga Pak Mati Muhammad, betul dia pakai tenaga orang Indonesia Pak, guru-gurunya banyak gitu. Bapak saya hampir jadi guru betul di Malaysia itu Pak, berhasil dia, saking berhasilnya. Bentar Pak, itu pertanian di Riau segala macam itu jatuh ke sawitnya banyak ke Malaysia gitu loh Pak. Ini artinya orang Indonesia itu pintar-pintar betul saya kira Pak. Nah terkait dengan Capimnas, saya kira yang mestinya sih paham dasar negara kita kan Pancasila, sila kelima dan sila ketiga, persatuan di Indonesia, kemudian juga keadilan sosial. Nah di sini Pak keadaannya, selesai pemilu banyak itu majang-majang saya calon presiden segala macam gitu, segala macam. Saya lihat spanduk bertebaran semua. Nah cilakanya lagi sekarang ini keadaan tadi Bapak bicara apa elektoral yang 20% tadi elektoral tadi, kita nggak sadar bahwa tim ses yang sekarang itu, tim ses yang kemarin yang sudah sukses lah dianggapnya itu jadi pansel Pak untuk menentukan Bawaslu dan juga KPU-nya. Nah kemarin aja gitu loh Pak, saya nggak tahu kerjanya Bawaslu ngapain, nggak ada tuh dari 800 ribuan TPS sampai 1 juta itu nggak ada masalah, saya lihat itu lancar-lancar aja semua. Padahal kan masalah banyak begitu Pak. Nah inilah, apalagi nanti kalau panselnya itu dibentuk oleh mantan tim ses gitu. Nah ini saya kira menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu aja deh Pak, nggak bisa panjang lebar karena memang dibatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara bonus demografi udah tinggalin aja, lupain lah itu udah nggak ada tuh. Sebab stunting di Indonesia sekarang itu udah 2 digit itu, 11%, 12%, bahkan deket-deket kota Tangerang itu udah 18%. Jadi apa yang dihasilkan oleh Pak Jokowi ya stunting, kemiskinan otak namanya itu. Ya itu kan anak-anak dalam formative years antara 4 sampai berapa 7-8 tahun itu, kalau dia kekurangan gizi per hari ini, itu artinya di usia dia jadi sumber bonus demografi justru dia kehilangan 20% stok IQ-nya tuh. Ya bagaimana anak yang sekarang itu mau jadi sumber dari bonus demografi kalau dia bersaing dengan anak Filipina, Singapura, Malaysia untuk menggantikan struktur gerontologi di Amerika tuh. Yang salah dimengerti juga oleh pemerintah soal bonus demografi itu buat kita, enggak. Bonus demografi itu disebut bonus karena kita punya daya intelektual, daya kapasitas SDM untuk menggantikan posisi-posisi di luar negeri pada rentang usia yang sama yang banyak ke atas ke orang tua. Itu namanya bonus demografi. Pak Jokowi juga nggak paham itu. Masa bonus demografi buat dalam negeri? Nggak ada. Bonus demografi itu bonus untuk bersaing dengan luar negeri di tempat jauh dari kita, itu yang disebut bonus demografi itu. Jadi kalau anak kita misalnya hari ini kenaikan BBM, pasti dia nggak bisa beli telur, nggak bisa beli susu. Akibatnya apa? Otaknya itu mengecil 20%. 10 tahun ke depan dia mesti bersaing dengan orang Filipina untuk cari kerja di Harvard. Udah pasti drop gitu. Kalau cari kerja di sini ya nggak ada soal bonus demografi kan, karena di antara kita sama aja kan, dungu sama dungu yang ada, jadi nggak ada bonus di situ. Itu poin pertama tuh. Yang kedua tadi soal GBHN, kita mesti berpikir lebih, karena kita kesel dengan keadaan sekarang, lalu kita anggap ini karena nggak ada GBHN. Bukan, kan presiden mengucapkan janji politiknya itu GBHN dia, itu yang kita uji. Jadi kalau dia gagal bukan karena gagal GBHN, karena memang dia nunggu, itu aja. Jadi kalau Anda ingin supaya ada GBHN, lalu debatnya apa nanti? Semua presiden akan sama proposalnya tuh. Anies Baswedan akan sama.
dengan Puan akan sama dengan Prabowo akan sama dengan AHY. Apa programnya GBHN? Lalu apa bedanya antara mereka tadi? Justru karena tidak ada GBHN, kita ingin uji kapasitas orang. Kalau GBHN nggak perlu ada pemilu, ngapain ada pemilu kalau nggak ada pertandingan ide itu? Nah itu konyolnya begitu. Jadi ini bukan soal GBHN, soal kapasitas berpikir seseorang. Kalau ada GBHN ngapain kita diskusi di sini? Nanti GBHN dia buatkan. Jadi semua presiden akan pakai standar GBHN itu. Itu bukan kompetisi presidensial. Sistem presidensialisme nggak boleh ada GBHN. Justru karena kita mau uji dia menjadi presiden, ide lu apa itu? Kalau dia salah dia bilang itu salah GBHN. Kenapa GBHN nggak Kenapa GBHN melarang saya untuk buat pikiran sendiri? Kan lebih konyol lagi nanti kan dalam pembelaan dia. Itu intinya. Jadi kita lakukan kontra pikiran, counter thought, counter pensée kata orang Prancis. Jadi jangan ikuti gagasan macam-macam, nanti ada PPHN segala macam, apa pentingnya itu panduan itu. Yang jadi panduan ada nggak oposisi, karena hanya oposisi yang mampu mengendalikan kelakuan ugal-ugalan presiden, bukan GBHN. Itu pentingnya dalam demokrasi. Kita pastikan ada oposisi yang bekerja secara cerdas dan cerdik. Itu satu poin. Lo poin ibu tadi ini terlalu sosial enggak itu beda juga sosial dan komunis. Saya juga mau kritik kebiasaan kita untuk ngutip istilah itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu prinsip sosialisme, itu marxisme sebetulnya itu. Jadi yang kita tolak komunisme bukan pikiran marxis sebagai jalan pikiran keadilan, itu bedanya. Jadi kalau tiba-tiba dikit-dikit sosialis komunis itu juga saya kesel. Saya dosen mengajar marxisme bertahun-tahun, dan itu artinya pemerintah juga memang kayak istilah ini liberal. I am a liberal karena saya pro keadilan sosial. Liberalisme artinya kebebasan individu, bukan kepentingan individu, beda ya. Kepentingan individu namanya libertarianisme, bukan liberalisme. Negara ini dibebaskan oleh paham liberalisme, artinya merdeka itu. Individu bebas itu namanya seorang liberal. Kalau Anda ada di Amerika, Anda bilang I am a liberal, artinya Anda kiri, bukan kanan justru. Kalau di sini liberal artinya kanan. Di Eropa I am a liberal artinya kanan. Itu partai konservatif, karena yang kiri partai buruh. Di Amerika yang kanan itu adalah partai Republik, yang kiri adalah partai Demokrat. Partai Demokrat pro social justice. Dasarnya apa? Kebebasan manusia, bukan kepentingan manusia. Partai Republik basisnya adalah libertarianisme, itu kanan. Partai Demokrat basisnya liberalisme, itu kiri. Indonesia menganut paham sosialis dari awal. Itu bedanya tuh. Jadi harus ada semacam buku kecil yang kita kantongi supaya istilah-istilah itu juga bersih kita ucapkan. Kan kita pemikiran Anies pasti ngerti apa yang saya terangkan itu. Jadi itu poinnya tuh. Demikian juga soal komunis macam-macam itu apa itu ya udahlah, itu hal yang ada dalam sejarah kita. Tapi kita lupa bahwa yang kita tagih adalah janji presiden di dalam kampanyenya. Itu yang kita tagih. Yang bohong ya udah dia bohong udah. Lalu kita proses, bisa nggak diproses? Nggak bisa. Kenapa? Karena partai dikuasai dia. Bagaimana supaya bisa proses? Ada oposisi, lembagakan oposisi, kan begitu kan? Jadi hal-hal itu simple, jangan bikin rumit karena kita marah pada keadaan lalu kita serampangan menganalisisnya. Itu pentingnya kita selalu kunjungi ide karena mereka konsepnya jelas, ide. Jadi teman-teman sekaligus kita ajarkan masyarakat ini untuk tertib dalam membuat konsep. Banyak hal yang saya dengar ya, tapi kalau saya terangkan nanti orang merokok Pak Rocky jadi liberal. Yang negeri ini negeri liberal, bukan dalam pengertian Amerika, bukan dalam pengertian Eropa, tapi dalam pengertian Amerika. Liberal artinya pro social justice. Itu intinya. Tapi itu udah masuk dalam pembicaraan dan nggak pernah dikoreksi, jadi udah susah untuk kita balikan itu. Yang siapa lagi yang belum saya jawab ya? Yang paling depan tadi, atau yang situasi chaos tadi itu siapa tokoh yang bisa mengkapitalisasi? Oke, jadi kita
bayangkan ada situasi chaos. Oh jangan bayangkan nanti buruk pikiran kita. Enggak, justru kita mesti bayangkan itu. Karena keadaan ini menuju pada keadaan yang terakhir itu. Keadaan, kan kita bayangkan ada utopia tuh, ada keadaan yang bagus di depan kita. Yang kita hadapi sekarang adalah kakotopia. Dari kekacauan yang lain, itu namanya kakotopia, lawan dari utopia. Jadi kita memang bersiap pada keadaan kaotik itu. Kalau Anda tanya, apa yang akan terjadi? Sejarah selalu memunculkan keajaiban. Tiba-tiba seseorang muncul jadi tokoh. Apakah Anies bisa jadi situ? Bisa. Karena itu saya bilang, Anies itu bisa dihasilkan justru dari keadaan kaotik itu. Yes. Karena itu Anies itu diuntungkan dua kali. Kalau dia dimasukkan dalam sistem resmi electoral politics, ada partai yang nawar dia, bagus juga, orang akan pindah ke situ karena orang bosan dengan yang tukang bohong ini kan. Jadi secara modeling Anies bisa jadi positif di dalam sistem, tapi juga bisa jadi positif di luar sistem. Tepuk tangan dulu. Itu yang kita bayangkan dulu waktu terjadi perubahan-perubahan di Eropa yang disebut transisi demokrasi, mulai dari fase Havel yang akhirnya melahirkan yang disebut kepemimpinan The Power of the Powerless, itu bukunya itu. Kegiatannya namanya Samizdat. Samizdat artinya brosur-brosur bawah tanah yang membuat orang paham bahwa hanya perubahan di luar sistem yang bisa menghasilkan kembali demokrasi di Czechoslovakia. Dan itu berhasil. Havel berhasil. Jadi kalau Anies di luar sistem, dia juga akan memimpin. Saya lebih enak Anies di luar sistem, supaya terjadi perubahan total dalam cara kita berpolitik. Kalau dalam sistem ya pasti ada negosiasi, nego ini, nego itu. Dan kalau Anies bisa lakukan itu, dia akan memimpin perubahan dari luar. Semua orang akan kaget dan akhirnya percaya bahwa semua yang dihasilkan secara abnormal itu yang akan menormalkan kehidupan demokrasi ke depan. Begitu dalam